Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhi anjala sakinata fi qulubina liyazidul imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK 1 Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka dua hal. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah diseminasi program guru penggerak. Untuk keberkahan kegiatan ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, supaya mengefektifkan waktu, untuk itu kita mengijab acara yang pertama, yaitu keynote speaker yang berkaitan dengan program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan hidayahnya pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi dari guru penggerak, yaitu Ibu Sinta dan juga Pak Alvin, untuk Ibu Bapak Prof atau guru-guru yang lain yang mewakili dari masing-masing program kajian. Yang terhormat, ini Wakil Kepala Sekolah Kurikulum ada Pak Ahil, yang terhormat Bu Sinta, Pak Elvin sebagai guru penggerak, dan tentu Bapak Ibu yang mewakili yang saya hormati. Diseminasi atau penguatan ulang penyampaian materi dari apa yang diperoleh oleh dua rekan kita ini sebagai guru penggerak itu akan transformasi ilmu pengetahuannya ya sebagai salah satu syarat atau bukti bahwa guru penggerak ini ya memiliki dan mengikuti diklat sebagai guru penggerak, terus pengetahuan pengalamannya itu diseminasikan atau ditransformasikan kepada kita semua supaya lebih bermanfaat dan juga bisa dilaksanakan lagi. Mereka ini adalah sedang membahas pada modul 1.4, yaitu tentang kolaborasi dari penguatan pengembangan anti ya. Materinya adalah terkait dengan kompetensi bagaimana guru penggerak ya pentingnya mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi pemenuhan belajar. Sebetulnya ini dari hasil penelitian yang saya lakukan kebetulan ya, saya melakukan penelitian tindakan sekolah itu adalah dua faktor X1 X2 terhadap Y, bahwa betul dulu menduga bahwa di dalam pengembangan dan kebijakan itu bahwa belajar itulah ya kompetensi siswa itu adalah tidak tergantung pada sarana prasarana, manfaatkan artinya sarana prasarana yang ada. Ternyata dari hasil penelitian saya yang lakukan bahwa faktor kelengkapan sarana prasarana belajar dan ya X2-nya itu adalah faktor ya kinerja guru itu sangat berpengaruh terhadap kinerja ataupun pencapaian kompetensi siswa. Ya, hanya dua faktor. Ternyata itu memang betul pengaruhnya cukup signifikan, tetapi memang selain dua faktor tadi, kelengkapan sarana prasarana belajar dan juga metodologi diploma, banyak juga faktor lain yang menentukan pembelajaran itu berhasil, ya, dan itu tidak diteliti. Nah, maka faktor-faktor lain yang tidak diteliti tetapi juga berpengaruh, maka itu disebut dengan faktor apa? Epsilon, ya, epsilon. Artinya faktor-faktor yang tidak diteliti tapi ikut berpengaruh. Nah, itu faktor epsilon namanya. Ya, boleh saja Ibu Bapak nanti dari pengalaman guru penggerak ini apa yang diteliti untuk
pengembangan sekolah atau pencapaian pembelajaran itu banyak faktor tentunya. Nah, salah satu faktornya adalah menyebutkan bahwa faktor sarana prasarana, kelengkapan sarana prasarana fasilitas sekolah adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi siswa. Ya, nah ini. Kemudian guru penggerak ini sudah mengikuti pembelajaran kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, dan sampai 3 bulan yang akan datang. Ini juga banyak materi yang diperoleh oleh guru penggerak ini terkait juga berbagai pendekatan dan metodologi pembelajaran. Nah, seperti apa mungkin nanti akan sedikit sharing ya kepada kita semua dari wawasan dan ilmu pengetahuan. Kalau saya lihat materi guru penggerak ya itu adalah mirip-mirip dengan diklat BIM ya, diklat calon para kepala sekolah juga ada di situ. Jadi dari 8 standar nasional pendidikan itu dijabarkan dan diuraikan ke dalam sebuah pembelajaran yang juga diberikan kepada guru penggerak ini. Ya. Memang secara teoritis Bapak Ibu materi-materi dari guru penggerak, diklat calon pemimpin, kemudian juga ada yang dilaksanakan oleh P2SP Semarang dan sebagainya itu hampir mirip-mirip ya. Nah, ini akan memberikan pengalaman kepada kita dalam rangka ya berinovasi dan kreativitas bagaimana merubah paradigma dari yang lama ke paradigma baru, sehingga dalam proses pembelajaran itu ya berkembang, tidak monoton begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mohon tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang bagus ya, yang tidak tepat lagi. Jadi saya pernah, ini cerita dikit, di SMK ada beberapa guru yang memang berawal bukan dari PNS yang langsung diangkat di tempat di SMK, tapi itu dia berjenjang dari ada yang dari guru SD lalu loncat menjadi guru di SMK ya, atau ada yang dari SMP juga ada yang loncat di SMP. Nah, ketika di SMK itu dibawa program, dibawa lari ya, dibawa perubahan itu rada sulit gitu ya, kaget dengan jawaban apa tadi kamu guru kan ujung ulang di SD kieu. Nah, itu sangat ini akan tertinggal setelah itu ya, kalau memang itu. Jadi ketika dibawa untuk berubah mindsetnya itu tidak mau berubah dan sulit ya SMK monoton ini tidak akan berkembang ya. Dan itu masih ada ya, mungkin sampai hari ini juga. Jadi akhirnya mereka berprinsip bekerja itu, mengajar itu dengan prinsip asal gugur ya, gugur kewajiban atau gugur tugas. Ini yang menghambat kepada pengembangan sekolah ya. Nah, mudah-mudahan di kita tidak ada ya, di kita tidak ada yang seperti itu, tapi semuanya ya, selain kewajiban kita sebagai PNS ataupun honorer melaksanakan tugas, tapi juga ya berpikirnya kita berinovasi, berkreatif bagaimana ya mengikuti perubahan-perubahan yang ada, juga perkembangan-perkembangan yang ada, tuntutan-tuntutan yang ada di dunia usaha dan industri misalnya, dan juga bagaimana kita mengubah karakter anak sehingga menjadi sesuai ya dengan kompeten. Nah, itu sebagai kata pengantar dalam diseminasi pada hari ini. Nanti secara detail Pak Elvin dan juga kita ya yang akan memaparkan diseminasi terkait dengan modul 14 atau modul berapa materinya. Yang jelas hasil penelitian yang saya lakukan bahwa banyak faktor yang menentukan keberhasilan gitu ya. Nah, banyak faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi siswa atau juga ketercapaian pelaksanaan ibu bapak mengajar di sekolah ya, dengan sukses dan berhasil begitu ya. Sukses berhasil di sini berarti bapak ibu
eh, nyaman waktu memberikan KBM-nya, semua fasilitasnya lengkap, dan akhirnya ya target kurikulum, target apa yang ibu bapak harapkan, misalnya di kompetensi dasar apa atau di kompetensi apa itu tercapai begitu ya, tercapai dengan nilai anak-anak itu mencapai minimal mencapai nilai KKM atau IKM-nya kan gitu. Nah, kalau itu berhasil ya berarti, dan itu ternyata memang coba aja bisa dirasakan. Betulkah dukungan sarana prasarana sekolah itu akan menunjang kemudahan ibu bapak belajar mengajar dalam mencapai tujuan dan target pembelajaran? Tanda tanya. Ya. Nah, kebayang Bu, namun sekolahnya 2000 siswa, bengkelnya Tegaduh, ruang teori Tegaduh, lapangan upacara Tegaduh, atau Tegaduh, tidak ada sarana kebayang ibu ngajar, ya, kumaha ngampar, kan begitu ya. Nah sekarang juga ini keterbatasan sarana ruang teori misalnya kita menjadi salah satu kendala di sini. Tapi kita berinovatif bahwa memberikan teori itu tidak harus selalu di dalam ruangan, bisa di gazebo, bisa di halaman, bisa di bengkel yang disekat, pokoknya mah berinovatif lah di situ. Nah itulah barangkali salah satu mengatasi kendala-kendala dari kekurangan atau permasalahan-permasalahannya. Ya. Oke, itu aja. Selamat mengikuti diseminasi dan mohon maaf kalau tidak mengikuti sepenuhnya karena juga mengikuti salam sapa pelajar nasional, kemudian juga ada kegiatan dengan para wakaf untuk kegiatan pemadanan. Ya, jadi lanjutkan dengan Bu Sinta dan Pak Erwin sebagai perwakilan guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi ini. Mudah-mudahan tahun depan masih ada seleksi guru penggerak, ibu bapak bisa mengikuti dan lolos dan masuk. Ya, seperti itu. Demikian, terima kasih perhatiannya, selamat mengikuti. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf, lupa, maka kegiatan diseminasi guru penggerak kepada ibu bapak untuk mentransformasi pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang barunya pada hari ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantar sekaligus membuka kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar kegiatan ini. Mohon maaf mungkin pada Bapak Ibu untuk fasilitas ada keterbatasan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin berdiri Bapak Ibu. Jadi kami berdua memang ini ada tugas khusus ya dari kementerian yang berkaitan bagaimana nanti hasil yang sudah kami terima dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak itu nanti ditransfer ke Bapak Ibu. Dan yang kita laksanakan hari ini adalah berkaitan modul 1.4 yaitu budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif kita setidaknya akan meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK 1 Kota Sukabumi. Bapak Ibu, yang kedua, kami berdua sebetulnya masing-masing diberikan jatah 1 jam untuk proses pembelajaran ini, tapi kami berkolaborasi. Jadi nanti saling menguatkan antara saya dengan Bu Sinta. Ya, mudah-mudahan 1 jam atau 1 jam lebih lah kita bisa menyelesaikan ini. Terus juga nanti setelah kegiatan selesai itu nanti ada diskusi yang berkaitan dengan program kurikulum, itu juga dengan Pak Hil ya sekalian. Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Saya akan mengawali kegiatan kita ya, dengan sebuah simulasi, Bu Sinta. Kita akan melakukan simulasi. Bapak Ibu, simulasinya sangat sederhana.
Bapak Ibu satu kertas berdua. Bapak Ibu, itu ada sisa kertas, nanti diminta jawabannya. Jadi Bapak Ibu nanti berdua bisa nanti yang satu jadi A, yang satu jadi B ya. Sampai kelas dari kertas, jadi dibayangkan sebuah kertas. Terus Bapak Ibu secari kertas itu genggam ya, genggam. Nah, maksudnya tulis dulu sebelumnya, tulis dulu. Lalu tulisannya itu adalah benda yang berharga menurut Bapak Ibu. Benda yang berharga, ya. Benda apa sih pokoknya yang Bapak Ibu itu sangat berharga, ya. Benda, sesuatu atau benda yang memang berharga buat Ibu, ya. Bisa berlian, bisa kucing. Dengan berbagai cara ya nanti, apakah dengan merayu atau memaksa, dengan mengancam ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Satu bendanya. Nanti kita minta perwakilannya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah, silakan nanti yang satu yang mengenal, silakan yang satu lagi bisa melakukan tindakan, apakah tindakan dengan merayu atau mengancam ya. Bagaimana, apakah ada tindakan, apakah nanti terbuka atau tidak ya, silakan. Dua-dua. Oke, siapa yang membuka? Bu Novi. Kenapa membuka kepala tangan Anda? Sama teman sendiri, maka sekarang kita dari siapa ya? Yang tetap menutup. Membuka menutup. Oh ini, Bu Ida tetap menutup. Alasannya kenapa? Sayang Bu dikasihkan. Sayang Bu dikasihkan, terlalu berharga buat Anda. Baik, Bapak Ibu, permainan yang tadi kita mainkan itu adalah tentang kontrol diri. Mau Ibu membuka atau tetap menutup kepala tangan Ibu, itu tergantung kepada kemauan Bapak Ibu sendiri. Inilah teori kontrol. Coba Pak Erwin dilihatkan teori kontrolnya. Jadi, Bu, Bapak, ilusi Pak. Banyak miskonsepsi tentang kontrol diri ini. Ya. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid itu salah. Murid menurut kepada ibu ada tujuan di balik itu. Mungkin dia mencari keamanan, mungkin dia takut
seperti tadi membuka misalkan udah dihartikan wae buku Bu Mortini, akhirnya membuka daya bisa begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah kan ya Bu? Kalau kita membuat murid merasa bersalah, murid itu akan menjadi rendah diri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selalu memberi reward kepada anak biar dia berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Itu efektif atau tidak? Mungkin sesaat bisa efektif, tapi untuk jangka panjangnya mereka harus selalu kita beri reward. Dan yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun salah. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksa kepada anak. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beralih ya dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol, Pak. Kalau misalkan kalau stimulus respon itu kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Salah, harus kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan selalu disamakan dengan pandangan kita, Pak. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan selalu memandang itu suatu kesalahan. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Pak Ibu. Ada anak yang suka ngambil makanan. Jangan dipandang suatu kesalahan. Mungkin ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi di rumahnya. Mungkin dia lapar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak bisa. Seperti halnya tadi, Ibu tetap memegang teguh. Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Itu juga tidak bagus. Yang paling bagus nanti adalah kolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah. Ketika ibu membuat anak nurut, wah ibu merasa menang dan anak merasa kalah. Nanti kita akan menggesernya menjadi model berpikir menang. Ibu kita ini aja ya, langsung aja. Kita mulai. Bapak Ibu kenal dengan tokoh ini? Masa enggak? Siapa beliau? Ki Hajar Dewantara. Ibu, sebelum saya ikutan grup penggerak, saya berpikir filosofis pendidikan KHD itu hanya satu, tuturi handa, betul nggak? Ternyata yang tiga juga masih kurang, Bu. Ternyata banyak sekali pemikiran filosofis KHD sehingga KHD ini dijadikan sebagai bapak pendidikan nasional. Yang pertama, konsep menuntun. Bapak Ibu, ternyata tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dia, ya, kebahagiaan anaknya begitu. Yang kedua, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi, kebutuhan dan kepentingan murid itu harus di atas segalanya. Yang ketiga, yang ketiga, taman bermain. Makanya KHD banyak taman siswanya. Ternyata sekolah itu harus menjadi taman bagi siswa. Dan kodrat anak itu bermain. Ya, coba Bapak Ibu tanya ke anak-anak, suka gurunya yang humoris atau yang galak? Pasti milihnya 100% yang humoris. Kemudian budi pekerti, bahwa pendidikan itu harus mendidik tentang
menang karakter atau budi pekerti. Dan yang terakhir, merdeka. Pendidikan itu harus memerdekakan anak. Merdekanya apa? Merdeka lahir, dia harus jadi mandiri, bisa memutuskan permasalahannya sendiri. Dan merdeka batin, dia harus memuliakan dirinya, bangga atas dirinya, dan juga memuliakan orang lain. Kembali lagi ke konsep menuntun, Pak. Menuntun murid itu katanya bagaikan petani yang merawat padi. Lahan sawahnya diolah supaya subur. Lahan inilah sekolah kita. Dan kita sebagai gurunya harus menciptakan lingkungan yang positif agar potensi-potensi anak didik kita itu bisa maksimal. Seperti halnya petani ini, beliau apa? Ini lagi memberi pupuk, mengairinya, sampai membasmi hama-hama yang mengganggu pertumbuhan padi itu. Itu pun tugas kita, menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Saya bertanya, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Bisa atau tidak? Bisa. Ada yang tidak? Semuanya sepakat hukuman bisa mendisiplinkan anak? Oke, Bu Dede, kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisanya di mana, Bu? Kadang tidaknya juga di mana? Ya kan tipe atau personality anak kan beda-beda, Bu. Ada yang memang gampang nurut, ada yang memang tidak gitu. Seperti misalkan ada suatu permasalahan di kelas pun, misalkan saya tegur, saya beritahu ini, ada yang memang nurut, ada yang tidak. Oke. Ada yang berpendapat lain? Ada, Bu. Iya, Pak Dwi. Apa Pak Dwi? Terima kasih. Kalau secara instan mungkin bisa, tetapi secara jangka panjang nggak bisa. Karena yang namanya disiplin itu memang dari karakter dan guru yang harus membentuknya. Ibarat bunga, kita yang harus merawatnya. Walaupun pada akhirnya ibarat bunga cocok nggak ditanam di sini. Kalau nggak cocok mungkin di sekolah kan cocok. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Pak Bu Dewi dan Pak Dewi dan Bu Dede. Jadi kembali. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa? Ada yang tidak? Semuanya bisa ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada bisa, ada yang enggak ya? Baik, lanjut. Ini tadi sudah kita lakukan. Nah, Bu, materi hari ini sebenarnya hanya ada dalam satu tayangan ini tentang disiplin positif, tentang makna disiplin sebenarnya, tentang teori motivasi, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Ini yang mungkin konsep baru bagi kita dan kita akan mencoba berkolaborasi mengimplementasikan segitiga restitusi di sekolah kita untuk mencapai budaya positif. Dan yang terakhir itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang melatar belakangi anak-anak kita mungkin berbuat kesalahan atau menyalahi aturan yang ada di sekolah kita. Disiplin positif. Tadi sudah saya bahas di acara ya. Disiplin itu ternyata bukan memaksa anak untuk patuh pada aturan, tetapi disiplin itu adalah makna sebenarnya adalah belajar. Belajar menggali potensi dirinya untuk mencapai sebuah tujuan yang dia yakini kebenarannya. Seperti tadi Ibu memberi hukuman, bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Tapi kata Pak Dewi dalam jangka waktu yang terbatas.
apakah akan bermanfaat buat anak ke depannya? Ya. Jadi kecenderungan umum bahwa disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan itu harus dirubah. Disiplin adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargainya. Apa yang dihargainya itu nilai-nilai kebajikan universalnya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Oke, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ini motivasi, Bu. Tadi juga sudah saya bahas. Motivasi itu ada dua, ada eksternal, ada internal. Kalau anak menghindari hukuman, itu kategorinya motivasi eksternal. Kalau anak juga ingin mendapatkan imbalan, itu juga motivasi eksternal. Kita ingin menggesernya menjadi motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Anak bisa menghargai diri sendirinya. Kenapa aturan itu harus dipatuhi? Bukan karena takut, bukan karena ingin reward, tapi dia menghargai ini sangat penting untuk dirinya. Gitu ya. Hukuman itu cenderung ada reinforcement negatif, penderitaan. Sedangkan penghargaan juga ternyata ada dampak-dampak negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin dengan memberi reward, jangka pendek akan efektif, anak jadi semangat. Tapi untuk masa depan, mungkin tidak akan berhasil karena anak selalu ingin diberi reward, gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kalau dikasih reward dia mau, tapi kalau tidak dikasih reward dia malas lah. Nggak dikasih nilai sama pujinya juga, gitu ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini mah ada suatu penelitian, anak-anak disuruh menghafalkan benda-benda. Ada kelompok anak yang diberi permen setiap menjawab, ada yang tidak diberi apa-apa. Ternyata yang tidak diberi apa-apa justru bisa mengingat benda-benda tersebut dengan lebih baik dibandingkan dengan anak yang diberi permen. Kemudian penghargaan tidak efektif, yaitu ketika nggak ada penghargaan, anak menjadi malas. Dan terakhir, penghargaan merusak hubungan. Ini benar nggak, Bu? Kita suka memberi, wah bagus kamu, tambahin nilainya. Mungkin itu akan menjadi kecemburuan sosial di kelas itu. Ada anak yang merasa sudah tidak mampu untuk bisa mendapat reward itu. Ini hati-hati dengan penghargaan. Dan yang terakhir, nah ini Bu yang akan kita kenalkan, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Diajar kolaborasi anak itu untuk memecahkan masalahnya dan dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang ingin dibangun di sekolah kita agar terbentuk lingkungan positif, agar terbentuk budaya positif. Ini ciri-cirinya: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid kepada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Nanti kita lihat seperti apa pelaksanaannya. Gak apa-apa kan Pak, ada suatu perubahan yang bagus, kenapa tidak kita adaptasi begitu ya di sekolah kita. Yang pertama Bapak Ibu,
kita buat dulu keyakinan kelas. Sebuah aturan harus melibatkan anak-anak dalam membuat aturannya. Aturan yang mereka inginkan supaya kelasnya nyaman, itu harus dibuat dulu. Jangan saklek. Misalkan datang 15 menit, kalau tidak datang, nggak boleh gitu. Ditawarkan kepada anak. Kapan kita harus masuk ke kelas? Seperti itu ya. Nah, kenapa sih Bu harus keyakinan, tidak peraturan saja? Tujuannya supaya ada motivasi intrinsik. Seperti tadi, kenapa harus pakai helm? Dan takut polisi. Jangan seperti itu. Kenapa pakai helm? Karena ini untuk keselamatan kita. Jadi anak didorong untuk meyakini nilai-nilai yang dipercayainya. Kenapa harus pakai masker? Untuk kesehatan, bukan takut kepada Satgas Covid. Kenapa harus datang tepat waktu? Bukan karena takut dihukum, tapi dia menghargai dirinya. Dia ingin menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang selalu on time. Itu akan bermanfaat untuk masa depan anak. Nah, Pak, yang pertama sih kita buat peraturan kelas dulu ya. Sesudah peraturan kelas baru kita akan membentuk sebuah keyakinan, yaitu meyakini nilai-nilai yang universal tadi. Kalau kelas saya sudah punya keyakinan, Pak Elvin sudah, Bu Nur Saidah sudah, semua sudah memiliki keyakinan kelas, maka terciptalah lingkungan yang positif ini. Nantinya akan menjadi budaya positif. Nah, ini yang saya lakukan, libatkan anak dalam membuat kesepakatan kelas. Pertama dulu ya, aturan dulu ya. Baru sesudah itu kita akan menuju ke keyakinan. Coba di ini dulu ya. Belajar selalu on time dan menghormati semua orang. Tidak boleh tidur di kelas. Jujur tidak membuat nilai hancur. An-nazofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Lakukan yang terbaik, juara. Nah, itu contoh cara membuat kesepakatan kelas. Kemudian kita dorong anak untuk tidak jadi aturan tapi jadi keyakinan. Kenapa kamu tidak boleh tidur di kelas? Kenapa kamu harus online? Kenapa kamu harus bersih? Ya, dihubungkan dengan nilai-nilai universal. Seperti itu Pak Bu, bisa kan ya? Ya. Kemudian, nah saya ingin bertanya, saya tuh sebenarnya udah bikin kuis-kuis gitu. Internetnya pakai HP saya jadi kurang bagus. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu aturan kita. Kalau keyakinan kelasnya apa? Rapi, tanggung jawab atau apa? Internetnya tidak bersahabat. Udahlah, balik lagi aja. Baik, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Tanggung jawabkah? Komitmenkah? Saling menghormatikah? Keyakinannya? Nilai-nilai universalnya apa?
Ya, itu benar, maka tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai keyakinannya? Menghargai orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu keyakinan Pak, kayaknya. Komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai orang lain, juga keselamatan itu penting. Dilarang menggunakan narkoba. Komitmen atau kesehatan? Kesehatan, iya. Bergantian menunggu giliran. Disiplin. Bisa menghormati orang lain nggak? Sabar bisa. Oke. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Itulah keyakinan kelas. Sesudah kita membuat kesepakatan, kita buat keyakinan kelas yang dia percayai. Lanjut. Nah, ini udah jawabannya Pak. Kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi saya katakan di awal, setiap anak melakukan kesalahan, itu pasti ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi secara optimal. Misalkan bertahan hidup, rasa aman, rasa sayang. Ada anak yang caper di kelas, mungkin dia rasa diterimanya kurang. Ada anak yang di dalam kelas medium, ketika di luar menguasai teman-temannya. Mungkin dia kekurangan kebutuhan dasar manusia untuk penguasaan, kebebasan, yang main terus ya, sama fun, kesenangan. Anak bermasalah pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan nanti ketika kita menghadapi anak yang bermasalah itu, tolong Bapak Ibu pelajari kebutuhan dasar apa yang dia belum terpuaskan, begitu ya. Jadi kita akan mencari solusinya bersama-sama dengan anak. Ini 5 posisi kontrol seorang guru. Kita refleksi diri, kita sudah ada di posisi mana Pak? Penghukum atau membuat orang bersalah? Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kalau penghukum biasanya mengkritik, menghardik. Hasilnya anak suka memberontak atau menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Dampaknya anak sering mengulangi kesalahannya. Kalau pembuat orang bersalah, ini tipe ibu-ibu biasa nama. Nah, tekannya Kak Ibu. Nah, itu sebenarnya lebih parah Bu dari penghukum, karena itu membuat anak merasa tidak berguna dalam hidupnya. Ini hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, merasa rendah diri, dampak pada anaknya. Atau kita sudah pada posisi teman. Temanlah nanti ke Bapak dibantuan. Tapi ada dampaknya juga Pak. Ketergantungan nama Allah Pak Andi, orang mau bisa hukumah ya. Lemah, tidak mandiri dan tergantung, itu dampak pada murid. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu tahu tuh aturannya apa, konsekuensinya apa. Itu yang selalu dikatakan oleh pemantau. Hasilnya, murid menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, kadang murid bisa melakukan pelanggaran, gitu ya. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi dan hadiah atau dirinya. Nah, yang akan kita geser, mudah-mudahan kita bisa pada posisi manajer. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Kalau melihat anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge, tapi mengajukan pertanyaan. Terus meyakinkan ke anak,
keyakinan apa sih yang kamu langgar hari ini, begitu ya. Terus kira-kira bagaimana sih cara memperbaikinya, begitu, diajak berdiskusi anak sampai anak menemukan solusi untuk permasalahan. Disitulah anak dibuat merdeka, dibuat mandiri untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dibuatnya. Coba, ini tolong dijawab Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol gurunya di mana? Saya kecewa dengan kamu. Penghukum, membuat merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, nak. Ayo lakukan, nak. Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memberi reward ini, memberi, itu kategori apa? Pemantau, pintar. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Iya. Ini udah benar jawabannya. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, konsekuensi mas stimulus dapat. Ini lebih baguslah konsekuensi daripada hukuman, begitu ya. Lebih bagus lagi kalau kita melaksanakan restitusi. Oke, ini misalkan nih sering kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena mencoret, dia harus mengganti. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pecok. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau ini karena ada relevansi antara tindakan fisik dengan pelajaran PJOK. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi itu harus ada relevansi, ya. Ini lanjut, ini restitusi. Ya, kita menginginkan ada di posisi ini. Inilah segitiga restitusi. Ketika Bapak Ibu menemukan anak yang melakukan pelanggaran, tentu saja anak merasa bersalah, ya tentu. Terus ibu dihardik-hardik, dicarikan, tambah lemah mentalnya, ya enggak? Yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya, stabilkan dulu emosinya dengan berkata misalnya begini, nak, tidak apa-apa berbuat salah, ibu juga pernah, ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Stabilkan emosinya bahwa melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Tahap kedua, validasi kebutuhannya. Kenapa sih dia bisa melakukan pelanggaran itu? Dengan cara apa? Tanyakan kenapa kamu bisa berbuat seperti itu. Apa alasannya? Ada nggak cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan kamu itu dengan cara yang lebih efektif? Itu dikatakan pada saat validasi kebutuhan. Yang ketiga, terakhir, tanyakan lagi keyakinan yang telah kita buat. Nantilah kita sepakati.
Keyakinan mana yang kamu telah langgar? Bagaimana cara memperbaikinya? Sampai anak menemukan solusi dari permasalahan. Itu kita telah melahirkan anak yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Gampang kan Pak Bu? Gampang. Coba kita lihat video sesuai ini. Pak Apinya mau menanyakan video juga. Ini contohnya aja ya Pak. Lalu tadi Pak. Pasti ada alasan balik keterlambatanmu hari ini. Nah, sesudah meyakinkan, menanyakan keyakinan, tanyakan solusinya seperti apa. Nah, tanyakan solusinya tuh gimana, kapan dilakukannya, gitu ya. Kapan alarm dinyalakan? Setelah pulang, katanya Bu langsung. Nah, jangan lupa berikan terima kasih, gitu ya. Hargai usaha dia untuk memperbaiki diri. Itulah restitusi. Memuliakan anak di manusia. Coba kita lihat tanggapan anak. Jika saya adalah murid yang melakukan pelanggaran, kemudian guru saya memperlakukan saya dengan langkah seperti ini segitiga restitusi, saya merasa dilakukan dengan baik dan humanis. Saya tidak merasa takut dan tertekan, namun kami hanya berdiskusi tentang kesalahan kami, sebab kami melakukan kesalahan tersebut, dan kami mimpi untuk menemukan solusi dari masalah kami. Kami jadi tersangka untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah kami. Kami merasa yakin saya sebagai seorang manusia dewasa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, anak merasa diakui sebagai orang yang dewasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga kami merasa nyaman, aman, dan bahagia dari seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurhayati,
calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMKN 1 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi dilakukan dalam menangani permasalahan murid yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anjar terlambat. Iya, sekolah kan masuknya jam 6.30, sekarang sudah jam 7.15. Iya Bu. Anjar, bisa kita ngobrol sebentar di ruang piket? Boleh Bu. Ayo. Ayo Anjar, duduk. Tidak apa-apa. Ibu juga pernah terlambat. Manusia tidak ada yang sempurna kan? Pasti pernah berbuat salah. Kalau boleh ibu tahu, apa yang membuat kamu kesulitan datang tepat waktu? Pasti ada alasan di balik keterlambatanmu hari ini. Anjar bangunnya kesiangan Bu. Rumah Anjar juga jauh. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu. Benar, hargai dirimu sehingga kamu menjadi seorang yang patut dihormati oleh orang lain. Misalkan Anjar akan terkenal sebagai orang yang selalu tepat waktu. Nah Anjar, kamu meyakini tidak prinsip saling menghormati? Iya Bu, saya meyakininya. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana cara Anjar memperbaiki masalah keterlambatan ini? Mungkin saya akan bangun lebih pagi lagi Bu. Bagaimana cara Anjar bisa bangun lebih pagi? Mungkin saya akan tidur lebih awal, lalu akan menyetel alarm di handphone saya. Jika perlu, saya akan meminta bantuan ibu saya untuk membangunkan saya lebih awal lagi Bu. Bagus, kamu akan tidur lebih awal, menyetel alarm, dan meminta bantuan ibumu untuk membangunkanmu lebih pagi lagi. Nah, Anjar, kapan kira-kira kamu mau menyetel alarmnya? Mungkin segera setelah pulang sekolah ini Bu. Baik, Anjar, terima kasih atas kerjasamanya. Ibu yakin kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang, silahkan kamu kembali ke kelas untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjar, murid SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Jika saya dalam posisi murid yang melakukan pelanggaran, kemudian guru saya memperlakukan saya dengan langkah-langkah seperti di segitiga restitusi, saya merasa diperlakukan dengan baik dan humanis. Saya tidak merasa takut dan tertekan, namun kami diajak berdiskusi tentang kesalahan kami, penyebab kami melakukan kesalahan tersebut, dan kami dibimbing untuk menemukan solusi dari permasalahan kami. Kami jadi tertantang untuk lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan kami. Kami merasa diakui dan dipercayai sebagai seorang manusia dewasa yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Kami berharap segitiga restitusi dapat dilaksanakan oleh seluruh guru di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi dalam menerapkan disiplin positif sehingga kami merasa nyaman, aman, dan bahagia belajar di sekolah ini. Terima kasih. Demikianlah video saya tentang praktek segitiga restitusi. Tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berharga untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya sekian. Akan ada tambahan saling melengkapi dari Pak Elvin. Kepada Pak Elvin, silakan Pak Elvin. Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan 30 menit ke depan saya bisa menambahkan dari yang Bu Sinta. Saya mengulang lagi
berkaitan dengan yang namanya disiplin positif. Tadi sudah dijelaskan bagaimana yang namanya disiplin itu adalah proses belajar ya. Tapi terkadang ya saya juga mengakui di benak kita yang namanya disiplin juga terkadang itu adalah semacam hukuman atau penekanan atau ancaman sehingga yang namanya siswa itu menjadi tidak nyaman dengan disiplin yang kita lakukan. Padahal ada yang namanya disiplin positif ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa yang namanya disiplin positif ini berkaitan dengan yang namanya teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya, di mana kita lihat di sini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi sudah Bapak Ibu lakukan simulasi bagaimana mengontrol bahwa posisi kontrol itu adalah posisi kontrol yang ada di dalam diri kita ya. Selanjutnya adalah yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan sesuatu tindakan, maka perilaku yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan ya. Nah, kita lihat lagi ada yang namanya teori motivasi, dilihat ya. Jadi yang teori motivasi itu ternyata ada motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, ada di luar diri kita sendiri. Yang terkadang yang tidak efektif itu adalah motivasi ekstrinsi dari luar. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Tapi yang paling bagus itu adalah bagaimana timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu itu. Ya, ada dalam diri kita ya. Justru jadi nanti yang bagus itu kebiasaan. Bapak Ibu, saya punya teman ya, karena dia istilahnya muncul motivasi dari dalam diri sendiri sehingga ibadah yang dia lakukan itu lebih hebat daripada teman-temannya. Saya punya teman mualaf di Masjid Lause ya di Bandung. Dia itu mualaf masuk Islam, ternyata ketika masuk Islam itu ibadahnya sangat luar biasa. Bahkan pernah dia itu tidak mau ketahuan oleh orang tuanya. Sholat itu di WC, Bapak Ibu. Sholat di WC ya. Saking ingin betul-betul ini ya, karena motif biasanya ingin berubah dalam diri sendiri seperti itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan yang namanya posisi kontrol ya. Tadi sudah dijelaskan posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Saya akan memutarkan ini posisi-posisi. Nah, posisi mana? Ada posisi sebagai penghukum, pengontrol ya. Saya akan putarkan. Nah, ini. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Nah, ini ada siswa yang hadir terlambat masuk kelas. Ini gurunya. Ini posisi penghukum ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Udah, penghukum ya. Dihukum hasil. Emosi ya. Nah, yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah.
Yang ketiga, ya, ketiga adalah posisi sebagai teman. Ini mah belum urusan ya. Dalam buat ya, beda dengan tadi yang kupu-kupu. Ini sebagai teman ya, dialognya. Nah ini yang keempat, posisi pemantau atau memonitor. Nah, bagusnya kita harus di sini ya, posisi manajer. Ini sudah dibuat kesepakatan kelasnya ya Bapak Ibu sebelumnya. Jadi ini memberikan solusi Bapak Ibu ya pada anaknya. Ada win-win solution. Ini bentuk restitusi ya Bapak Ibu, sebagai kita manajer, kita melakukan yang namanya restitusi. Itu 5 posisi kontrol. Bapak Ibu selanjutnya nah ini ya, selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Sinta. Ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini kita akan melihat 2 kasus yang berkaitan dengan segitiga restitusi.
Ini ada tahapan-tahapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Posisi kontrol manajer. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Ya, kalau Yuk kita lihat kita pikirkan itu proses bagaimana memperbaiki masalah ini. diskusi. Jadi ada solusi yang diambil ya berkolaborasi dengan gurunya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ini prosesnya ya. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menunjukkan keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu ini penerapannya ya harus diperhatikan. Jadi perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati. Jadi di luar kesepakatan kelas tadi sudah dicontohkan oleh Bu Sinta. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk menemui masalah. Jadi masalahnya diperbaiki ya, untuk bersedia masalahnya diperbaiki secara mandiri. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu ada suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat. Jadi secara mandiri dia bertanggung jawab terhadap kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan secara motivasinya secara intrinsik dalam diri dia sendiri ya. Yang kelima adalah perlu dikasih waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian contoh praktek restitusi, ya. Contohnya gambarannya bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi si anak itu berbuat salah karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi sehingga dia melakukan sebuah perbuatan yang salah, ya, seperti itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama, saya minta satu orang memberikan refleksi berkaitan dengan program disiplin ini. Maka Bapak Ibu silakan. Atau pertanyaan dulu ya? Pertanyaan dulu silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya berkaitan dengan materi budaya positif? Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang bahwa guru idealnya sebagai manajer, saya setuju. Tetapi kira-kira sampai berapa lama? Misalkan anak sudah dikasih seperti terapi seperti itu, tapi mengulang lagi dan mengulang lagi. Kemudian yang kedua, perlukah guru itu kali dengan ilmu hipnotis itu? Kalau mungkin lebih tepatnya hipnotis ini. Ya, itu terapi ya. Terima kasih pertanyaannya. Berapa lama kita melakukan posisi sebagai manajer? Ya, kalau ternyata murid itu melakukan pengulangan seperti itu, mungkin si Bu Sita langsung jawab. Baik Bapak, karena kita mengajar di SMK dan anak-anaknya sudah dewasa begitu ya, kadang anak berbohong juga. Jika anak terus menerus melakukan kebohongan setelah kita melaksanakan segitiga restitusi, maka kita akan menurunkan posisi kontrol kita dari manajer menjadi pemantau. Kalau bisa makin dari posisi hukuman, tapi sebagai pemantau. Jadi anak akan diberikan konsekuensi karena dia sudah melanggar apa yang dia usulkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, Pak. Jadi kita bisa menurunkan posisi kontrol kita dari seorang manajer menjadi seorang pemantau. Gitu ya, Pak. Bisa jadi ya, Pak. Kalau pertanyaan kedua, haruskah guru memiliki ilmu hipnotis? Kalau bisa lebih bagus, Pak. Cuman kan tentu saja itu butuh waktu, butuh usaha, butuh pekerjaan yang sangat berat begitu ya untuk mau bisa ke tahap hipnotis gitu. Oh ini ya ahlinya hipnotis kreatif bisa betul. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Ya, jadi memang butuh proses ya. Ketika kita jadi seorang manajer, memang kalau lihat dengan karakter anak ya sangat beragam. Jadi mungkin butuh waktu yang memang lama gitu ya, Pak Dwi. Jadi nanti terus kita rubah posisi kontrol kita menjadi sebagai pemantau ya, seperti itu. Yang kedua, ya tadi usulannya cukup bagus. Nanti kita akan coba, kita akan menerapkan pembelajaran hypnotic ya. Kita akan panggil, saya punya teman yang ini ya, yang punya profesi atau ahli tentang hypnotic seperti itu.
Silakan ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Dari Ibu? Dari Ibu? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, yang terakhir Bapak Ibu, saya minta refleksi dari Bapak Ibu tentang aksi nyata ini, tentang budaya positif, mungkin dari satu orang aja. Ayo, dari Ibu, tadi pertanyaan dari Bapak-Bapak, sekarang dari Ibu. Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Refleksi tentang belajar apa? Enggak. Oh iya dong. Oke, mungkin refleksi dari diri saya sebagai pengajar, tentunya dalam mempelajari materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu di sini, saya lebih mengetahui lagi tindakan yang saya akan lakukan terhadap siswa, mungkin dalam ada siswa yang bermasalah maupun siswa yang aktif di kelas itu, Bu. Ya tentunya yang Bapak Ibu bicarakan tadi ada beberapa poin yang sudah saya lakukan selama pembelajaran di kelas gitu, Bu. Seperti itu sih Bu yang saya. Jadi lebih memantapkan bahwa tindakan yang saya lakukan itu sudah ada yang sesuai dengan kurikulum sekarang itu, Bu, seperti itu. Ya mungkin kayak gitu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Wisnu ya atas refleksinya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan tadi atau share tadi, jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tentunya ketika disiplin positif kita laksanakan, ya insya Allah nanti akan menimbulkan yang namanya budaya positif di lingkungan kita. Ketika budaya positif di lingkungan kita, maka akan terjadi sekolah yang berkualitas buat kita semua. Ya, karena ada prinsipnya, ketika kita berkualitas maka kita akan menjadi prioritas, seperti itu. Itu saja dari saya dan Bu Sinta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.